yang surupin kamu tuh ini apa nama ada kunti dia tuh suka karena kamu ngejagain ngekip si bunga melati itu. Oh, Nah, ternyata kan bahkan di sini kan banyak tuh. lampunya mati. Lampu apa sih? Lampu belakangnya tadi mati. Emang ya? Terus terus Ini mendistrak soalnya. terus Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan gua Gilang Nugroho dan teman gua Dan gue Hadid Abdurrahman dalam podcast Ludah Pocong Cucu. Pengganti RJA 5. Oh, langsung combo. Langsung senggol-senggol aja soalnya kita baru turun lagi. Betul sekali. Kita itu. baru turun apa? Turun gunung. Turun gunung gila. Turun saham atau gimana? Turun mesin. Turun mesin. Ya Allah, diterusin. Turun saham mau nyenggol siapa tuh? Adit. Oh, nanti dulu aja, ini baru pertama soalnya. Jangan Oke. langsung kayak gitu. Baiklah, ini pertama kalinya kita Bismillah untuk memulai berkonten dengan di Ludah Pocong lagi. Tentunya dengan tim baru seperti yang kalian lihat ini, mewah sekali. Tapi tetap kos-kosan. Tetap nuansanya kos-kosan, betul sekali. Soalnya kalau misalkan gua sama Adit berdua, kualitasnya tidak bakal seperti ini. Betul sekali. Bakal menggunakan B Pro dan belakangnya tetap menggunakan Kasur lepek datar. kasur efek datar sebagai background. Betul sekali. Nah, mau sapa-sapa dulu kepada untuk teman-teman sobat tidak terlihat kita. Iya, tentunya ya menjadikan tentunya. Ini efek lama nggak ngomong di depan kamera ya, anjir. Tentunya. Tentunya kita nggak bosan-bosan yang ngucapin terima kasih banget buat seluruh sobat tidak terlihat yang kadang masih mention. Betul. Entah mention di akunku atau akunnya Gilang atau akunnya Mincuh ya, akunnya Lucong gitu. Mincuh. Bahkan ada beberapa yang masih komen di YouTube juga, ini kapan update lagi? Siapa? Nggak tahu. Orang ada di random YouTube aja. pokoknya. Seriusan? Orang random, cuman mungkin mungkin dia pakai akun anon kan bisa juga. Bisa. Cuman aku nggak terlalu notice Dirimu, Bah? orangnya siapa. Ya akun anon gitu. Aku anon. Sebenarnya itu aku loh. Anjir. Biar rame aja. Ya, Postingan ya. Betul sekali sobat tidak terlihat. Jadi Special mention nggak? Special mention nggak? special mention sebenarnya buat coba ya, Mas Aska. Aska cukup. Mas Aska, Mas Edi juga. Mas Edi anjir gila. Terus Mas Edi. ini Mas Septian Ahmad. Terakhir gua ada project di Pamulang. Oh iya benar Mas Septian, oke. Ya kan Mas Septian sempat komen-komen, ini dekat sama rumahku tuh, mainlah sini. Gitu. Mungkin nanti Mas Septian bisa Menjadi tamu lagi. jadi tamu lagi ya. Nice. Bagus, Dengan bagus, konsep bagus. kos-kosan kita yang udah agak naik dikit. Bagus sekali. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya mungkin ya. Nah, gue pengen mention nih teman-teman kalau misalkan baru-baru ini Joko Anwar telah bukan menerbitkan apa? Ya, tapi sebelum ke situ ini men, kita ini sekarang ada di segmen apa ini? Oh, kita lagi ada di segmen Reguler. reguler. Gak penting sih reguler. Nah, kita ada segmen reguler. Di segmen ini isinya cuma gua sama Adit membahas sesuatu yang sedang kita pengen bahas tentunya. Betul. Dan nggak harus in di pasar ya, tapi yang mungkin kita pengen ngomongin aja. Pengen ngomongin aja betul. Nah, baru-baru ini gua sama Yara baru nonton Ghost in the Shell, filmnya Joko Anwar, bagus banget. Dan itu adalah salah satu, mungkin ini disclaimer kali ya, mungkin takutnya gua rada nge-spill spoiler dikit gamenya lagi, filmnya. Jadi di sana tuh intinya adalah ada seorang yang ketempelan gitu, Dit. Nah, tapi yang si orang ketempelan ini, Lu pasti sudah nonton tadi? udah, lu belum? Belum. Nonton spoiler? Sayang sekali. Tapi ini nggak apa-apa gue spoiler. Nggak apa-apa. Oh, pokoknya ini garis besar ya. Jadi ada seorang yang ketempelan, dia wartawan, baru aja ngeliput dari pembalakan liar, penembangan liar di hutan Kalimantan. Jadi di hutan Kalimantan semuanya ditebang-tebangin. Dia pulang untuk menulis reportasenya. Nah, setelah ditulis, kejadian anehnya tuh dimulai dari bosnya, yang korbannya pertama kali adalah bosnya. Jadi bosnya itu meninggal yang ini apa namanya? secara tidak wajar. Rio Dewanto. Rio Dewanto. Nah, dari sana dia tertuduh sebagai orang yang ngebunuh bosnya. Dan pembunuhan itu tuh terjadi secara tragis. Jadi mayat si bosnya tuh kayak dibikin instalasi, tapi gore art, tapi terrifying. Jadi mayat bosnya tuh kayak digantung di
kipas angin itu serem banget, tapi itu artful sekali. Nah dari sanalah cerita mulai berlanjut, dia masuk penjara dan di penjara dia membawa kutukan itu, dan kutukan itu adalah ketempelan. Cuman kalau terkait ini realita yang sering lu alamin misalnya, kan maksudnya gini ya sobat tidak terlihat ya, dalam artian kan gue sama Gilang ini udah cukup terpisah lama. Betul. Betul. Beberapa tahun. Kita record terakhir itu sebenarnya kita tuh udah nonton Exhuma. Itu mau kita Itu seru masukin ke banget, segmen santet ya. Itu tahun 2024 apa 23 kalau 2024. 24 ya 24. Ya. Itu kita udah record tapi udah diedit belum diekspor dan sekarang nggak jadi diupload dalam artian kita tuh udah lama nggak ngobrol sebenarnya. Betul. Jangan terus bilang dapat kesibukan dan lain sebagainya. Ini adalah episode pertama kita ngobrol bareng lagi. Betul sekali. Dalam artian di sekian waktu kita nggak interaksi gitu. Kalau dulu kan ketika kita di Jogja masih sama-sama mahasiswa kan banyak hal random yang mungkin kita bisa sharing gitu. Iya. Karena kan lu dengan kos-kosan hitam, kasur, Cat hitam, itu. kasur tipis itu. Dan mungkin coba tidak terlihat yang pernah main ke kosan yang di waktu itu ya, yang depannya ada pohon dan langsung ada mbak-mbaknya yang standby di situ. Jadi dia lagi kocak bener. Turut menjadi pemandu sorak ketika bercerita kan. Nah itu posisinya sekian lama kita nggak ketemu ini tuh dirimu gimana man? Banyak hal yang lu alamin. Sebenarnya lu udah married kan sekarang? Udah. Pertanyaan. Oh udah tuh ini saya nonton. Ya gimana? Maksudnya dari sekian lama waktu kita nggak ketemu itu kalau ngomongin terkait ketempelan lu pernah nggak atau mungkin ada gimana gitu? Sebenarnya seperti yang lo tahu, gue tuh sangat jarang bersinggungan dengan hal-hal goib. Tapi orang-orang punya pelindung. Gak tahu gue. Tapi orang Agung Pamulang. Anjir Ki Agung Pamulang lagi anjir. Daerah spesifik. Terus tapi orang-orang sekitar gue mempunyai kisah yang serupa. Tapi gue mau mention yang soal Simba di depan kosan gue. Tapi itu sebenarnya hitungannya rada ketempelan sih. Kan waktu itu kita pernah ngetek kan di kos-kosan kita. Nah terus gempa itu kan. Yang gempa tak sandu itu ya? Iya tiba-tiba gempa gitu aneh bener. Itu banget serius itu. Gempa, terus kita keluar, gue ke kamar mandi kan. Iya. Pulang abis dari kamar mandi, masuk ke kamar, tiba-tiba pundak gue pegel bener. Oh ingat. Lu pernah cerita waktu itu? Iya pernah cerita. Terus gue ingat banget itu sama narasumber. Iya, dan gue inget itu narasumbernya tuh Dana. Dana. Masa Dana sih? Iya waktu gempa tuh kan Dana sama satunya tuh temennya Dana. Oh iya benar, itu ya, Dana. Tapi namanya gue nggak lupa. Mas itu ya kalau nonton lagi. Iya, waktu itu dia yang sedang jadi narasumber kita. Betul, dan dia kan soalnya kan bisa. Terus pas bentar pundak gue pegel banget, gue bilang gitu. Makanya mas jangan terlalu ganteng soalnya disukain. Kayak gitu, coba dia ngomong kayak gitu. Kata apa sih? Tolol kata gue. Tapi bener tuh, kata dia, nih saya diusap-usap gitu. Tapi gue rasanya tuh pegel, capek banget, coba. Tapi sorry, waktu itu kan kita habis record berarti ya? Atau habis gempa itu? Habis gempa kan break ya? Persiapan karena kita harus menyelamatkan diri kan? Terus persiapan record. Oke. Nah terus lu dari kamar mandi? Iya. Oke. Terus pegel banget emang rasanya. Cuman, terus. Tapi itu kayak pertama kali gue encounter kayak gitu deh, soalnya pegel dan draining. Langsung capek ya? Tapi abis dari itu dan pusing. Tapi abis diusap-usap sama temannya Dana itu langsung normal lagi. Oke. Temannya Mas Dana, Anda cocok buka jasa, oke? Jasa apa lagi bro? Jasa usap-usapnya. Jasa usap-usap pundak. Kan sekarang banyak kan kayaknya orang-orang capek gitu, apa Anda ketempelan gitu. Padahal capek kerjaan aja mungkin. Tapi kan waktu itu nggak sebegitu capeknya kan kita. Iya makanya kan sekarang mungkin kalau dia buka jasa lebih laku. Bener kali ya. Di kantor. Tapi kalau ngomongin yang di episode itu ya, maksudnya kamar mandi kos itu memang istimewa. Tapi konyol sih itu kamar mandi kosnya di pojok. Serius. Di pojok terus pengap. Tapi itu ada dua nggak sih atau tiga? Ada dua kan? Ada dua. Nah, soalnya gini, gue kalau kosong. Betul sekali. Dan ngeri banget ya. Terus gue kalau pas itu tuh memang nggak pernah mau pakai yang pojok. Bener. Lu sama? Jarang gue juga. Jarang kan lu warga asli situ. Iya. Biasanya tuh yang pakai yang pojok ada abang-abangan di sana. Tahu. Ada mas-mas itu kan? Ada mas-mas keker gitu, kayak gondrong. Betul. Dia kalau mau mandi di sana mulu, di kolam mandi. Iya, tapi menurutku itu intensitas kamar mandi ujung dipakai itu memang jarang. Karena kan setiap gua main ke situ, itu mesti kering. Iya. Iya kan? Yang sering basah tuh yang sampingnya. Iya. Nah, saya kan udah cerita nih tentang ketempelan. Sekarang giliran lu lagi nih. Tentang ketempelan. Anjir, Bang.
Cuman ini sih apa namanya? Ada sih, tapi gua nggak tahu ya itu dulu pernah gua ceritain belum Yang mana? ke dirimu yang apa dulu itu di Wonogiri. Oh, kayak pernah tapi cuma nggak sampai full deh. Oh, atau mungkin waktu dulu kita apa ngelis cerita-cerita gitu kan ya. Mungkin. Gua kasih beberapa gambaran gitu. Nge-skill dong. Masukan apa ya? Kenapa? Ketempelan apa? Tempelan pohon. Satu pohon. Pohon pisang. Iya, kalau itu sih berarti belum cerita ya waktu itu. Belum. Gua nggak tahu ya sempat kita lihat ya. Kayaknya sih memang belum sempat kita ceritain ya waktu itu. Ya. Gimana sih? Jadi waktu itu tuh aku masih kecil sih bos. Gua nggak mau kayak gini. Ya waktu itu umur berapa ya kalau nggak SD sih mungkin TK akhir ya, kalau nggak TK akhir masih yang jelas gue masih kecil. Dan waktu itu TK-nya wisuda nggak? Nggak ada. Zaman dulu TK nggak ada wisuda. Ya sekarang kan juga nggak ada, nggak boleh. Ada bro aja kan yang juga. wisuda KBM. Oh nggak boleh? Kagak boleh. Di Jawa Barat doang berarti. Jawa Barat doang. Lah kan sini Banten tuh. Oh iya. Sini selamat berarti berkat Ratu At. Nyebut nama lagi. Nanti sensor aja dah. Udah yang jelas gini ya sobat tidak terlihat, kalau terkait cerita ketempelan yang aku nggak sengaja inget sih itu tuh bule. Jadi kalau bule itu bahasa Indonesia apa? Bude. Bude mah atasnya bule anjir. Bule tuh tante. Oh, tante kecil. Tante gede. Jadi tante lah. Jadi tante singkatan ya ternyata. Terus dan seperti yang lu tahu kan, lu pernah kan ke Wonogiri? pernah anjir gila. Kalau aku pernah ingat ceritamu tuh yang dirimu ada kondangan ke Wonogiri, nyasar ke hutan-hutan itu kan, disasarin Google Maps. Google Maps. Nah Wonogiri kan areanya emang kayak gitu ya, jadi seluruhnya itu mayoritas hutan jati, batu, mirip-mirip sama Gunung Kidul lah. Betul. Gunung Kidul, Wonogiri, Topologinya. Topologi. Iya Gunung Kidul, Wonogiri, terus Pacitan kalau nggak salah. Oh masa itu deret? Iya Pacitan, terus sana Tulungagung dan lain sebagainya. Dan itu kan posisinya kan karang, batu, pohon jati, udah itu aja. Oh. Dia mata memandang tuh isinya kayak gitu. Oke. Terus? Dan pohon beringin. Nah, Mas ada? banyak di sana pohon beringin. Ada. Terus? Pohon beringin, terus sendang tau gak sih? Sendang tahu. Yang biasanya di dekat-dekat pohon tuh kan? Betul sekali. Cuman di Wonogiri tuh banyaknya kalau pas musim kemarau ya pasti kering ya. Oh iya. Ya, cuman itu kan memang dibuat untuk tada hujan. Jadi waktu itu tahun 2000-an kalau nggak salah. Dan jadi keluarga dari Jogja jemput aku di Solo, baru ke Wonogiri. Nah waktu itu tuh kami masih pakai ini sih, mobil Espas. Kalau sobat tidak terlihat, kalian yang tinggal di Jawa pasti tahun 2000-an tuh familiar. Espas. Dengan Espas. Gua nggak tahu sih Espas tuh Suzuki, Toyota atau nggak tahu ya. Yang jelas itu mobil kayak gimana? Mobil kayak angkot. Kayak angkot. Tapi full gitu. Kayak angkot tapi pintunya sliding. Oh. Nah, sliding. Pintunya sliding. Kalau di Jawa ya, di Jawa waktu itu pintunya sliding. Oke. Terus? Dan itu tuh kayak ini, jadi mandatori mobil keluarga buat kondangan. Buat kondangan. Kalau di Jawa ya. Jawa Timur. Jawa Tengah. Mungkin Jawa Timur, kalau di Jawa Tengah, Jogja. Tapi gua nggak tahu kalau di Jawa Barat gimana ya. Coba Jawa Barat. Ini apa namanya? Oh, Avanza. Pakai Avanza. Cuma ngomong takut menyinggung. Apa sih? Jadi ya udah lanjut yang jelas ya. Jadi pakai Espas, jadi sekeluarga tuh full. Nah. Depan kan ada 3 baris kan, depan, tengah, belakang. Yes, lu di tengah. Waktu itu tanteku tuh kalau nggak salah di belakang. Kalau nggak di samping kiri, belakang itu agak depan. Terus? Nah di situ kan sebenarnya tuh dari pihak, jadi gini, tanteku tuh kan dari pihak ibuku. Iya. Yang merit ini tuh dari keluarga pihak bapakku. Yes. Dimana gue sempat bercerita beberapa kali, bapak tuh kan ada beberapa kaitan dengan cerita-cerita horor di Solo ya, kan keraton dan lain sebagainya. Keraton sebagai betul. Dan kebetulan yang di Wonogiri ini masih ada kaitan ke situ juga. Abdi dalam. Ya abdi dalam. Kalau posisinya aku sih nggak tahu. Yang jelas dia ada kaitan ke keraton yang dimana itu tuh masih banyak nyimpen lah. Benda-benda pusaka. Ya. Bahasanya mungkin Simbah Buyut kali. Simbah Buyutmu? Nggak tahu. Lah. Nggak tahu tuh sebenarnya keluarga. Setahu aku tuh sih aku manggilnya Simbah. Cuman aku tuh ngerasa Simbah aku tuh terlalu banyak. Jadi ini yang mana? Ada Simbahmu terlalu banyak. Kadang tuh di Solo tuh aku agak bingung. Ini jalurnya ada di mana? Yang jelas tuh manggilnya Simbah gitu. Oke. Jadi di Wonogiri itu. Dan terus dari pihak sana tuh dia menyampaikan ke bapak kalau misal nanti, karena acara itu kan dari siang.
kalau misal datangnya ke sorean, mending ke depan. Nah, ke depan tuh ke? Jadi kan ada rumah yang pas pinggir jalan, jalan provinsi. Kalau nggak jalan provinsi, jalan kota lah. Kota dong, Solo ke itu kan masih satu provinsi. Oh iya. Jalan perkotaan berarti. Jelas jalan utama ada rumah rame di situ. Lah ini ya. Betul, tapi acara tuh nggak di situ sebenarnya. Acara tuh masuk lagi ke dalam. Yang dimana tuh ya banyak pohon jati, sawah. Nah, mungkin karena bapakku tuh waktu sampai ke rumah depan itu jam 5-an. Dan dari rumah depan ke dalam itu range 30 menit lah. Berarti 5:30 maghriban lah sampai situ. Dan sebenarnya waktu sampai kan dari Jogja jemput aku di Solo terus jalan kan Wonogiri sampai Wonogiri, sebenarnya itu mungkin dari pihak keluarga depan udah bilang sini aja. Udah kasih tahu sini aja, ntar besok biar apa besok ke dalamnya ya kan gitu juga udah selesai lah. Ntar kalau udah agak malam biar yang belakang ke depan. Disamperin jadinya. Cuman bapak kan nggak usah lah, nggak enak masa kita yang disamperin, kita yang bertamu. Apalagi kan sono kan masih pakai riasan dan lain-lain. Udahlah kita ke belakang aja gitu. Tapi kan karena yang bilang bapak ya udahlah, ikutlah tuh jalan. Jadi masuk ke dalam tuh bayangannya gini. Misalnya ada jalan desa kan? Jalan desa. Jalan kota apa jalan desa? Jalan desa itu, jalan masuknya. Jalan masuk jalan desa. Jalan desa, ini jalan kota, ini jalan desa nih. Ya terus. Nah, ketika jalannya kecil, waktu jalan masuk itu kiri ini sawah-sawah. Tapi sawah di sana tuh sawah tak ada hujan kalau tahu ya. Bedanya? Kering gitu loh. Sawahnya tuh kering tapi tetap. Bukan diairin. Enggak kan, solo kekeringan. Maksudnya sulit air kan? Jadi sulit air, dia sawah tak ada hujan kiri, terus kanan ini beberapa pohon jati. Nah pas lurus itu tuh di kanan jalan ada pohon beringin gede banget. Maksudnya segede apa? Pohon beringin yang menurutku paling gede itu pohon beringin keraton tapi sebelum ditebang. Ditebang? Kan itu pernah ditebang. Keraton Jogja. Keraton Jogja yang belakang tapi ya, yang alun-alun apa? Selatan dong. Alkit. Yang Alkit itu, yang waktu masih tingginya itu, kalau dirimu ingat, itu tiga kalinya itu. Gede banget tuh. Emang gede banget. Jadi pohonnya tuh gede, rindang, terus di sampingnya tuh ada kayak sendang, bukan sendang ya, kayak kolam gede itu. Kolam gede, buat ke sawah. Iya, buat pengairan. Itu buat ada hujan sebenarnya. Iya. Tapi waktu itu kering kalau nggak salah. Gitu. Nah. Ini malam nih? Belum mau maghrib. Paling jam 5.20, jam 5.15. Ya, terus? Jadi waktu jalan, sebenarnya aku tuh nggak mikir apa-apa ya, karena kan rame, banyak orang. Ya, cuman memang daerah sana di tahun 2000-an itu kan auranya ya enggak ya, masih Jawa banget itu loh. Oh iya. Terus ada suara ting dang. Ya karena acara manten. Ini bukan horor. Bukan horor anjing. Ini karena suara mantenan aja, ada orang punya hajat gitu. Punya hajat gitu. Nah, jadi ada suara itu, oh ya udah di situ. Nah, waktu jalan itu aku sempat notice pohon itu karena aku di sisi kanan kan. Karena besar sekali dong. Gede banget sih. Maksudnya aku jadi gini, bayangannya gini. Ini jalan lurus kan? Jalan lurus. Kalau normal, ini tuh masih ada cahaya, tahu? Iya, tahu. Jadi ini masih sore nih. Tapi ketika lu lihat depan, itu tuh kayak anjir tuh udah malam tuh. Karena saking rindang. Saking rindangnya. Jadi bahkan ini pohon, ini jalan di pohon, itu tuh dahannya tuh sampai ini. Sampai nutupin jalan. Kayak gitunya. Jadi dalam artian mau arah pohon tuh anjir tuh gelap banget apa. Aku tuh nggak tahu kalau itu pohon awalnya. Maksud nggak tahu kalau serindang gitu. Serindang itu benar. Tak kira tuh ya emang udah gelap aja. Tapi ketika lewat, wah pohon banget. Pohon tuh anjir, pohon gede banget. Pohon beringin itu. Dan aku ya udah lewat doang kan saya. Nah, habis itu lurus belok kiri, itu rumahnya. Jadi dari rumah itu pohon itu kelihatan sangat gede. Berarti pohon itu kelihatan dari manapun gitu. Kalau dari manapun ya tergantung, kalau dari Jogja nggak kelihatan. Kalau dari rumah itu kelihatan ya. Kalau dari sini kagak kelihatan, dari Pamulang nggak kelihatan. Di mana gede banget dong, anjir. Ya terus. Iya, habis itu, dari rumah tuh pohon tuh kelihatan. Nah ada parkir. Nah terus karena udah parkir nih, bapak tuh kan bilang udah ya keluar bawa barangnya. Baris gitu kan. Waktu itu kan. Baris. Iya, karena urutan. Aku kira tuh emang udah kayak karena udah selesai ya. Maksudnya tamu udah pada pulang, tinggal keluarga sama warga. Aku kira tuh udah bebas aja gitu, tinggal apa. Tapi ternyata enggak, masih pakai adat gitu. Sebenarnya nggak adat banget, cuman kayak baris terus jalan bawa barang, bawa seserahan gitu. Nah pas naik gitu kan jalan. Nah jadi gini, bayangannya gini, misal ini
mobil nih. Kita di tempat parkir nih, Iya. ya kan? Ini tuh udah agak atas. Iya. Jadi jalan tuh di bawah. Iya. Dari bawah. Iya, jadi jalan yang tadi aku lewat tuh di bawah. Iya. Belok kiri tuh agak nanjak. Iya. Agak nanjak terus ini tuh parkiran. Nah, sono pohon. Nah, rumah tuh masih di atas lagi. Oh, nanjak kalian? Iya, bukan nanjak banget, cuman kayak lebih tinggi gitu. Nah, jadi dari parkiran ke itu agak naik. Tanah gitu. Ya gitulah, pokoknya ada Masih ada alunan itu ya? ya musik kan, Wih, apa? seru. Sound speaker gitu. Oh iya. Bukan nanggap orang ya, mahal itu. Nggak jadi serem. Yang itu Pakai sound. dari suara sound biasa, Terus? bukan karena asli main. Ya udah akhirnya kan bawa barang jalan naik ke atas, berbaris kan. Seingatku waktu itu kalau nggak salah tanteku tuh di depan. Jadi bapak, ibu Di depan antumu? di depanku, maksudnya aku di belakang. Oh, di depanmu. Kan anak kecil kan bawa. Ya. Terus? Dan waktu mau naik itu, terus kan ada panggung. Itu yang mantan masih ada di situ. Masih duduk. Masih duduk. Terus? Masih duduk, cuman udah nggak terlalu rapi gitu lah. Yang jelas ya karena Udah, dari jauh kan mungkin dihormati. Nah terus pas bapakku udah salaman, terus ada keluarga yang ngasih apa namanya hadiah atau apa itu kan ditaruh. Nah waktu tante mau salaman itu tanteku tuh bawa tumpeng. Aku nggak tahu maksudnya. Waktu itu saya ngerasa biasa aja ya karena ngasih hadiahnya tumpeng. Tapi sekarang aku mikir Kenapa? ya aneh aja. Emang lu pernah lihat? emang gue datang ke nikahan lu bawa tumpeng. Tapi kan bukan, iya juga sih. Maksudnya itu aneh gitu loh. Dalam artian, men, Tumpeng, nih tumpeng. ngasih tumpeng aja aneh banget gitu. Aku nggak tahu. Mungkin ada maknanya kali bro. Ya mungkin waktu itu kan, soalnya kan bawanya kan jagung, padi, masih gitu-gitu. Oh gitu, hasil bumi. Masih kayak gitu-gitu. Hadiahnya itu masih kayak gitu. Ada yang dibungkus juga ada, tapi masih ada yang kayak gitu-gitu. Tumpeng nih. Ya tapi tumpeng. Nah, waktu mau ngasih, tiba-tiba beliau itu tumbang. Pisan. Apa? Kalau bahasa Jawanya geledak ya. Jatuh ke belakang. Terjungkal. Terus tumpengnya nggak tahu lah kemana, udah hancur. Lu mau ngomong kena muka kan? Nggak kena muka dalam artian tumpengnya jatuh doang. Goblok. Tapi itu lucu sekali. Iya kan. Komikan sekali bro, coba bro komentar. Enggak, aku tuh lihat dari belakang cuman ini doang, beliau tuh jatuh gitu aja. Terus Jatuh jeblek gitu kan di tanah gitu, habis itu kenapa itu? Kenapa? Ini kan udah nggak terlalu banyak orang, cuman warga sama keluarga. Kenapa gitu? Tak kirain ya cuman kepleset apa-apa, tapi beliau tuh nggak gerak. Gak kan sekali. Jadi black gitu kan, jatuh ke tanah terus udah. Kayak pingsan. Pingsan emang. Emang pingsan. Pingsan. Gak gerak. Oh terus, bapak Wan kaget kan. Kenapa? Mau diangkat lah sama bapak tuh. Gak kuat cok. Berat. Emang kurus bolehmu? Kurus lah. Ya kayak. Sendirimu? Ya aku waktu itu masih kecil ya kayak. Nggak sendirimu sekarang? Sendiriku sekarang mungkin kalau versi saya. Wah. Iya, gampang kecil dong. Kan. Maksudnya nggak gendut juga, nggak gede-gede amat. Ya, normal wanita, normal. Umur segitu, umur berapa berarti? Umur 20. Enggak lah. 28. Umur 20-an kali. 20-an. Masih muda, umur 20-an. Diangkat lah. Mau diangkat gak kuat. Gak kuat? Enggak kuat, bapak nggak kuat. Dua orang. Tolong, ditolong kan. Akhirnya ada bapak-bapak juga naik ke situ. Itu kan posisinya kan agak di depan tanggung agak mau turun gitu. Di akhirnya ada beberapa orang tuh. Sampai akhirnya tuh 7 orang kan. Angkat. Nggak kuat. Nggak kuat juga. Nggak kuat. Jadi ada magnet kali. Bulu itu kayak nempel sama tangan. Maksudnya kayak nempel dan seriusan. Jadi kayak wah itu mungkin magnetnya berkilo-kilo kayak magnet ini kereta cepat tau. Itu seriusan itu 7 orang tuh ngangkat itu nggak kuat. Bahkan nggak gerak. Gila. Nggak gerak. Dia tumbangnya berceceran. Dia gini kali. Apa harus berat. Nahan diri dia sendiri. Terus gimana caranya? Apa yang jangan ketawa dulu. Konyol anjir. Goblok. Tapi seriusan maksudnya 7 orang tuh dia nggak kuat. Bapakku terus ada warga-warga dia ada yang pegang kaki gitu kan. Angkat tangan. Nggak kuat cok. Nggak kuat akhirnya selang berapa menit gitu bingung kan. Simbahku datang gitu. Simbahmu. Yang dari depan. Enggak, kan tiba di situ. Oh, ada di sana. Di situ, sepanjang acara di situ dari. Oh, berarti bukan keluarga yang dari depan ini. Enggak, keluarga di depan tuh sebenarnya itu udah nggak ke belakang. Gini, yang di depan itu ada keluarga tapi cuman situ doang terus balik lagi gitu. Oh, iya. Sebenarnya acara tuh masih di situ semua. Iya. Cuman kayak among jagain aja kalau kita datang. Terus
Simbah sudah. datang lah. Simbah datang. Set. Nah, Simbah ini yang bilang, kalau udah maghrib jangan di sini, Sini. depan aja. Tuh, akhirnya nah, Simbah tuh kan putri ya. Oh cewek. Simbah putri. Terus? Simbah putri bukan putra, bukan cewek. Datang set, nah habis itu dipegang sama Simbah. Apanya? Tangannya. Plek gitu cuman kayak di. Terus Udah angkat. tangi gitu. Ya nggak bangun juga sih, boleh nggak bangun. Cuman diginiin gitu. Udah angkat gitu. Udah bapakku ngangkat sendiri tuh. bisa Ya Allah. Akhirnya diangkat, terus dipinggirin lah di situ. Itu kan agak chaos tuh kan, karena ada yang pingsan. Dipinggirin, terus ya biasa lah orang Jawa dikasih minum teh hangat. Iya, kayak template di mana-mana ya. Langsung minum teh. Tapi kan tehnya sana tuh enak, men. Tapi enak sih emang. Iya, ini kalau ada sponsor cocok banget nih, men. Teh bubuk gitu kan. Enggak berapa enak bro, sumpah bro. Teh tubruk, bukan teh bubuk. Enggak, yang ada cengkeh-cengkehnya gitu kan. Ya itu namanya teh tubruk. Itu bukan cengkeh, itu tuh emang tehnya. Oh, itu tehnya. Itu emang tehnya. Enak bro, tapi enak kan, lebih halus, kental gitu kan. Bahkan di sini kan banyak tuh. Lampunya mati. Lampu apa sih? Lampu belakangnya tadi mati. Emang iya? Terus. Ini mendistrak soalnya. Terus. Oke. Kelarin dulu ceritanya bro. Sorry. Ya udah pokoknya seperti biasa dikasih teh. Tapi waktu dikasih teh itu masih belum bisa ngomong apa-apa. Ya udah, bule itu cuman kalau di Jawa tuh ada dipan. Iya. Tahu dipan nggak? Tahu. Kayak kasur tapi lapisannya tuh belarak apa? Bambu anyam gitu. Iya. Kayak gitu. Cuman didudukin di situ, udah minum gitu. Duduk. Cuman diem doang bule itu. Aku kan cuma sebagai anak kecil ya. Duduk dia, udah bisa duduk. Udah bisa duduk. Terus? Ya kan minum. Tapi masih belum tapi dia masih belum sadar. Oh, tapi masih agak kosong. Masih agak kosong. Ya, terus. Jadi cuma duduk gitu terus minum teh, cuma diem gitu. Aku sebagai anak kecil yang ngah kan cuma di depannya itu. Kenapa? Ini kenapa? Nggak tahu. Dan aku tuh paham cerita itu tuh nggak waktu itu. Selang sekian tahun. Oh. Karena aku nggak paham itu kenapa. Oh iya, terus? Selang sekian tahun ibuku cerita. Ternyata? Ternyata itu ini yang ngomong Simbah. Simbah cerita ke ibumu. Iya kan Simbah tuh udah tahu dalam artian kan dari keluarga ibu itu kan ada ibu itu kan 9 bersaudara. Bunda itu kalau nggak salah nomor 7. Jadi dari sekian garis keturunan itu ada urutan-urutan tertentu dan urutan-urutan tertentu itu tuh yang itu kayak gitu-gitu pokoknya lah. Maksudnya ada yang pantang gitu lah. Pantang buat datang ke satu tempat yang banyak itunya. Oh. Karena dia disukai. Ya. Nggak tahu apa boleh namanya. mau disukai. Iya, dan emang sampai sekarang masih kayak gitu. Masih. Memang bawaan lahiriahnya mungkin. Jadi sering kesurupan, sering itu sering. Nah, kasihan dong. Ya itu banyak lah ceritanya. Dalam artian kurang lebih kayak gitulah sepanjang range hidup. Jadi kayak wadah kosong gitu dong. Iya, tapi memang ya kayak. Tapi dia masih punya kendali nggak? Kalau pas kayak gitu ya nggak bisa. Cuman kan karena bukan kayak acara sering dimasukin kan jadi ya nggak kayak gitu. Cuman kadang-kadang aja kalau pas ada tempat yang lebih kuat. Nah terus yang bikin aku agak kaget itu yang masukin itu kan biasanya kan cuma satu. Simbah tuh cerita ini tuh udah tak bilangin, aku tuh udah tahu ini tuh mesti undang. Karena Simbah juga pernah ketemu kan di beberapa, makanya suruh depan aja kamu ngeyel Gus gitu ke bapakku gitu. Ya udah ya sudah lah gimana lagi, ini udah diobatin. Ya udah habis itu Simbah tuh ngomong, iya soalnya di sini itu kamu kan tahu tuh pohon beringin. Nah, itu sih semua yang di situ masuk sini. Satu pohon beringin. Di satu kerajaan tuh bro. Ya aku nggak tahu, tapi Simbah nggak cerita ya itu berapa jumlahnya, cuman bilangnya satu pohon itu. Karena aku lihat pohonnya gede banget. Gede banget bro. Itu masuk ke sini, makanya kalian bertujuh atau berapa pun ngangkat nggak bakal kuat. Pakai bego itu. Ya maksudnya itu saking banyaknya gitu. Saking banyak. Aku ada kepikiran random gitu. Kalau di kerum gitu bisa gitu. Kalau bego aja nggak kuat berarti emang jinnya sakti. Sangat lanjut. Kayak gitu men, maksudnya nggak kuat itu. Anjing kalau misalkan gue bayangin dia kesurupan di mobil lu nggak jalan bro. Ada mati apa? Iya lu merk gitu. Anjir. Tapi kan ini maksudnya gini man. Ini kan temanya ketempelan ya. Ini definisi ketempelan ultimate apa maksudnya? Semua. Merk tuh. Semua satu pohon. Ya aku nggak tahu apa satu pohon itu isinya satu gede gitu. Atau mungkin entitas kecil tuyul, kuntilanak. Kayak kalau nenek lu bilang satu pohon kayak semuanya ikut ya kan. Ya, jadi mungkin. semuanya di dalam wadah yang sama, bahkan dia bertentang perk gitu kan.
Iya, dan ternyata selang berapa waktu tuh beliau itu cerita. Rasanya gimana? Sebenarnya waktu mau masuk ke gang itu dia udah ngerasa Wah nggak enak. dan nggak mau sebenarnya. Gak mau, udah bilang. Pengen stay di depan, cuman dia nggak enak. Nah, Ya gimana sudah dandan, udah pakai kebaya gitu, nggak enak. Dan dia tuh waktu lewat kan ada pohon. Dia tuh nggak pengen lihat. Masuknya tuh waktu itu sebenarnya. Jadi waktu lewat dia tuh kayak dipaksa untuk ngelihat pohon. Idih, pas dia Dari situ apa? Dia nggak tahu. Aku nggak tahu. Cuma lihat aja. Kayak dipaksa ngelihat ke situ. Gitu. Nah waktu parkir dia udah nahan sebenarnya. Terus bawa tumpeng itu waktu jalan, nah itulah di apa pengisian jin. Transfer jin. Ngeri banget. Satu lagi. Berat tuh anjir gila. Ya udah habis itu terus kita tidur situ semalam nggak mas. Tapi ke depan. Tapi bulemu ke depan. Enggak, habis itu kita semua ke depan. Karena ibuku juga takut kalau aku kenapa-napa kan, maksudnya. Iya kecil. Siapa tahu anak kecil gitu. Padahal aku nggak bisa apa-apa kan. Iya, bilang ngeri banget. Ya udah habis itu langsung dari. Tapi pas ke depannya aman. Aman nggak? Soalnya ada nenekmu. Ya enggak juga mungkin karena itu juga. Ada nenekmu juga kan? Ada nenek. Kayaknya benar buat Ya habis kemananan selesai ke depan. Ini sangat Caranya ya udah selesai kan. Tapi waktu ke depan mobil Espas aman kok enggak? Enggak. Keberatan aja gila. Cuman Anda jin-jin yang nempel itu perlu di ini kan. Nggak usah. Soalnya ini di rumah gua. Oh ya. Ya gitu kan, kalau aku tadi sedikit random kepikiran ada cerita itu kalau dari segi ketempelan ya. Ketempelan apa mayoritas gitu. Tempel. Mayoritas aja. Tapi lu gimana kan, ada ini nggak apa? Apa itu cerita-cerita yang ada dan ini masih cukup baru. Oh, baru. Masih berhubungan sama mantenan. Waktu lu nikah kemarin? Waktu gue nikah, jadi abis gue nikah sebenarnya Ada yang pingsan juga? Enggak, ini nggak sekewas yang tadi. Tapi alhamdulillah acara nikah gue dengan Yara lancar dan segala macam. Nah after itu kan gue ngebalikin pakaian nikahnya kan gue taruh di rumahnya Yara. Pakaian ini berarti seragam yang kamu pakai? Seragam gue pakai, bunga-bungaan ditaruh di rumahnya Yara. Itu nggak dipakai lagi? Nggak dipakai lagi? Nggak, itu sewa kan gue. Nah gue lupa inget. Jadi Yara tuh punya adik namanya Rahma. Nah si Rahma ini dia tuh nyimpen bunga melatinya. Yang misal dari ini diambil gitu kan? Betul, dia nyimpen satu set rantingannya itu. Satu set? Satu set. Cuma ngambil satu doang kan? Enggak, ini satu set gitu. Dikasih apa diambil? Kayaknya tuh dititipin atau enggak, pokoknya ditaruh rumah dulu soalnya mau buat dibalikin ke yang punya kan. Tapi sorry, itu kan mitosnya bukannya kalau ngambil itu dia biar ketularan cepet nikah? Kayaknya. Oh boleh. Kayak gitu. Nah setelah katakanlah bunga si melati itu sudah ada di rumahnya Yarah lah, dan Rahma yang ngekipnya, yang ngejagain gitu. Nah pas dia sekolah, pas Rahma sekolah, dia tuh ngerasa sedih aja dia bawaannya, sendu gitu. Pas di pelajaran sekolah, pas di jam sekolah, terus dari rasa sedih yang berlarut itu dia tuh kayak gak kerasa nangis. Tapi dia sendiri, dia tuh ngerasa nggak tahu sedih kenapa. Dia nangis pas habis nangis gitu dia gelap. Ternyata pas bangun udah di rumah, dibilang kamu tuh. Tadi itu kejadian di sekolah. Dibilang kamu tuh kesurupan tadi, yang surupin kamu tuh ini ada kunti, dia tuh suka karena kamu ngejagain ngekip si bunga melati itu. Nah ternyata pas dia kesurupan diceritain. Pas lagi di jam pelajaran nangis kayak gitu, teman-temannya pada takut, Rama kenapa nggak jawab, diem aja. Terus akhirnya dipanggilin guru yang bisa, ada guru agama kan yang buat buat nangan kayak gitu. Dipanggil, pas gurunya ngedeket dia malah ketawa. Gitu. Sambil ngomong bahasa Sunda. Oke. Soalnya kayak gitu. Soalnya di Sunda kan. Terus diusir pokoknya pakai bahasa Sunda juga, si gurunya diusir, nggak mau karena katanya suka dengan tubuhnya. Nggak mau, kamu mesti alamnya beda, pokoknya segala macam diusir. Alhamdulillahnya bisa keusir. Nah tapi dari kejadian itu bunganya mesti cepet dibalikin ke vendornya. Oh sorry, berarti bunganya itu tuh nggak sekali pakai? Kayak nggak tahu deh. Ini bunga asli ya? Bunga asli tapi mati. Oh mungkin kalau di sini aku coba ngeri lah dalam artian mungkin di sini tuh bunga kayak gitu tuh karena buat merit mungkin
dikasih sakral. mungkin sakral gitu ya, Iya. dikasih doa atau apa, makanya Mungkin kali ya. harus dibalik. Bisa dibalikin. Karena baunya wangi juga. Dah sebenarnya dari tata letak rumahnya Yara pun emang rada wadaw. Jadi di kamar belakang Yara, di kamar belakang tuh kan kamarnya si Rahma. Nah kamarnya Rahma di bawahnya sumur. Oh iya, Iya, anjir. Tapi sorry, sumur masih aktif nggak atau? sudah ditutup. Oh ditutup. Sorry, maksudnya tutup ini masih bentuk sumur ditutup atau Kayaknya dicor? bentuk sumur ditutup. Oke. Soalnya ada beberapa kali Rahma bangun ngeliat kunti di sebelahnya. Sumur. Di sebelahnya. Anjir. Jadi kan kamar sumur dicor kamar, dicor dulu jadi kamar kan? Oke, ya tapi maksudnya sumur tuh udah nggak bentuk kan? Kayaknya. Udah jadi kamar kan? Udah jadi kamar. Makanya nggak jarang ya Ayara pernah cerita Rahma tuh pernah bangun ngelindur di sebelahnya ngeliat cewek putih. Posisinya membelah. Tapi kan nah di posisi kamar di depannya lagi itu ada kamar Yara. Nah kamar Yara itu ada ini kan ada apa namanya, ada kaca. Nah kaca itu kalau misalnya dilihat itu langsung keluar. Nah di keluar tuh kayak rada lapang gitu, tapi bukan kebun, kayak lahan lapang aja gitu. Oke. Dia pernah ngeliat waktu rada malam gitu, ini pas ngebuka jendela lewat shoes Oke. kain putih. Makanya mereka cukup dibilang nggak takut sih enggak ya, tapi mulai cukup familiar dengan hal seperti itu. Tapi pasti Yara tuh asli situ kan? Asli sana. Maksudnya lahir dan besar di situ. Ya. Cuman dia, maksudnya aku tuh sekian tahun di Bogor tuh dapat notis beberapa hal. Bro. Maksudnya di Bogor tuh kan kayaknya sih, dan daerah Bogor arah sini juga mungkin ya, banyak makam-makam belakang rumah, dalam rumah. Iya. Masih itu makam-makam keluarga tuh. Iya, makam keluarga. Iya, dan itu tuh kadang di tempat yang anjir itu makam cuk. Iya. Dalam artian tuh kita tuh aktivitas biasa nih, misal kayak gini nih. Di sini makam. Oh iya. Enggak. Ya, tapi seriusan karena gini. Ceritanya kan maksudnya Iya. di ruang tengah tiba-tiba ada makam gitu kan. Iya bisa jadi sih. cuman maksudnya tuh di suatu lingkungan kayak dirimu inget rumahku yang pertama nggak, di Tarikot yang di Cilandak itu? Tahu. Yang pertama banget. Itu kan apa namanya, waktu itu kan petakan 2 lantai kan. Iya. Aku tuh tinggal di situ 2 tahun, aku baru tahu belakangnya makam. Makam keluarganya ini kan yang ngontrak. Nggak tahu makam keluarga gitu. Yang jelas tuh maksudnya tuh kita tuh nggak pernah tahu loh di belakang sini apa, di situ apa gitu. Sini rumah Payuan sebelahnya. Pak Iwan sekarang masuk. Ya cuman itu menurutku menarik sih di sini, karena kan kalau di Jawa kan jarang ya. Di Jawa tuh kan makam lebih terkompleks sono gitu kan. Semua poci di sini gitu kan. Kalau di sini kan tiba-tiba ada poci di rumah di samping, maksudnya itu menarik aja. Buat insight gitu kan. Iya, ada makam tiba-tiba. Ya siapa tahu yang di rumah Yara itu ada apa gitu, ada makam ternyata. Nggak tahu, tapi ada sumur yang ditutup pokoknya. Nah dari situ katanya emang ada energi. Tapi nggak sampai ganggu banget. Mungkin warga lagi. Maksudnya makhluk asli situ. Iya. Kayak gitulah. Iya. Tapi kalau ngomongin makam tuh aku pernah ini men. Di daerah Batu Tulis itu kan banyak petilasan Pajajaran. Aku sekali tuh jujur. Aku kan kerjaan sering keliling-keliling lihat mencari tanah. Lihat tanah ya. Yes. Waktu itu tuh aku sempat parkir di kayak ini, jadi ini misalnya jalan. Ini ada bangunan, ada apa? Lukisan macan gede banget. Macan putih. Di mana? Di Batu Tulis. Batu Tulis Bogor. Sampingnya itu kayak jurang terus sungai. Nah, aku tuh baru tahu itu tuh makam patih siapa gitu, keluar dari Pajajaran lah. Iya. Aku kan nggak tahu kan, iseng-iseng kan. Parkir situ ada yang jaga, pakai baju hitam, pakai udeng gitu kan. Terus? Maksudnya tuh, ya aku kira tuh kayak makam-makam pada umumnya. Iya, terus? Cuma waktu aku masuk sama temanku tuh, anjir, maksudnya masuk gerbang. Dirimu tahu nggak sih kayak apa? Hawanya beda. Bukan beda, kamu tuh terintimidasi. Oh, intimidasi. Cuma kayak misal kamu masuk gitu, udah kayak langsung harus gini. Itu serius. Aku 2 kali gitu. Kerasa cowok, aku nggak jadi masuk soalnya. Bahkan sama teman-teman juga kerasa. Sama temanku asli sini. Asli sini, cuma dia nggak terlalu banyak komen. Dia udah tahu ya. Mana kan orang Jawa, maksud itu tuh kayak anjir, ini mengintimidasi cowok. Auranya intimidatif gitu. Intimidatif. Aku pernah kayak gitu. Pertama ke situ, kedua ke makam yang di Jogja. Bukan di apa? Di Pati ya.
atau di Demak gitu. Pangeran Benowo itu patihnya Mataram atau di mana gitu. Itu makamnya 3 meter 4 meter gitu. Makamnya 3 meter. Jadi itu masuk gerbang, wah anjir itu sangat mengintimidasi. Makam. Jadi bawaannya pengen nunduk kayak gitu. Pengen nunduk. Bahkan kamu tuh kayak misal kamu aku bisa ini jadi kayak aku nggak bisa apa-apa. Terus Terus aku nggak bisa apa-apa. Kayak gitu, Cok. Aku 2 kali tahu aku kayak gitu. tapi pas keluar dari makam sana Biasa aja. Tapi ada rasa anjir takut gua. Seriusan maksudnya. Iya. Itu ada kayak gitu. Saking kuatnya. Iya, saking kuat. Padahal beliau udah meninggal. Iya. Auranya. Serem itu serius. Aura farming dia, Bro. Aura. Aja lu jadi ngebayangin aneh-aneh aura Pas farming. meninggal sudah aura farming. farming, Masih aura farming. Sangar. Ya, anjir gitu sobat kita lihat ya. Ya mungkin ini udah agak panjang nih, Man. Iya. Habis ini sholat Jumat ya. Iya. Hah? Kalau Jumat emang hari Jumat ini anjir gila. Kan malam ini. Kayak malam ya. Nah, begitu teman-teman tidak terlihat, Sobat tidak terlihat. sobat-sobat tidak terlihat, sudah tidak berasa sejam lebih kita menemani kalian. Insya Allah kita bakal memproduksi lagi konten-konten seperti ini. Mungkin ada kata-kata selanjutnya dari lu? Kata-kata selanjutnya ya semoga kalian masih ini ya nungguin, masih dengerin gitu. Karena kita juga nggak tahu ya dalam artian sekian lama kita nggak komunikasi terus kita tiba-tiba nyambung lagi gitu kan. Mungkin ya ntar gimana lah masukannya dari sobat Jatria. Ya kita butuh masukan dari Betul kalian juga sekali. sih. Benar. Terus sama nggak lupa kita reminder kita ada traktir juga. Oh iya benar ada Itu juga traktir. masih aktif. Yang jadi buat sobat yang terlihat yang pengen supportnya kan kemarin banyak tuh yang support. Kayak dari Mas Wildan Gembul dari Solo tuh sempat support. Anjir. Masih ada di traktir saldonya belum kita ambil itu kan. Mas Wildan Gembul. Iya, bahkan si Wildan itu kan temenku pondok ya. Yang gede banget dia jatuh dari lantai 2. Iya, lantai 2 itu lah itu. Itu dia tuh datang ke acaranya. Nikahan. Bukan, ini acara komik kok. Acara komik pakai kaos udah pocong tuh. Susan. Iya, aku dikirim fotonya. Lucu Ntar banget. aku cek di Terima kasih Mas Wildan atas dedikasinya. Thank you. Dan Bro. juga teman-teman sobat tidak terlihat. Oke. Maka dari itu saya Gilang Nugroho dan teman saya. Hadid Abdul Rahman, kami berdua pamit undur diri. Salam lucong. Cuh.